Ya, saya tadi sudah menggugat pemikiran Bung Ray Rangkuti soal perlu tidak partai politik. Saya ke Bang Miing dulu. Iya. Bang, Abang ini kan pernah menjadi anggota DPR dari partai besar, dan di situ kan sudah enak. Ngapain keluar lalu kemudian bercapek-capek membentuk partai baru? Apa sih sebetulnya yang Abang cari? Pada dasarnya sebagai politisi yang berlatar belakang seniman, yang setiap harinya memang hidup dalam wilayah kebudayaan gitu. Itu kan esensi yang ingin dicapainya adalah kemerdekaan. Kemerdekaan berpikir, kita ingin pemikiran-pemikiran kebudayaan kita juga terakomodir gitu. Tapi kan tidak semuanya. Hampir seluruhnya, saya dari mulai reformasi aja deh, 5 kali pemilu, saya jarang sekali ya Bung Ray, partai politik bahkan calon presiden bicara tentang peradaban, tentang kebudayaan. Selalu bicara ekonomi. Gitu loh. Saya kan banyak digebukin sama netizen nih. Saya bilang, membangun jalan tol itu perlu yang tepat guna untuk pertumbuhan ekonomi. Tapi membangun jalan pikiran bangsa ini jauh lebih penting. Itulah kebudayaan. Dasar saya gitu, Bung Ray. Itu setuju. Makanya kan prinsip kita berbangsa bernegara itu kan sesuai dengan lagu Indonesia Raya, bangun jiwanya, bangun raganya. Jadi nggak boleh sepihak-sepihak tuh. Sebetulnya kan gagasannya mungkin di nawacitanya Pak Jokowi kemarin sudah cukup ada revolusi mental. Tapi mungkin saya tidak tahu ya, pemerintah ini juga gampang mau mulai dari mana. Sementara kalau revolusi mental itu tidak berangkat dari sekolah, Pak. Everything begin at home, Pak. Kalau Partai Gelora, dia ini kan partai baru, Bang. Iya. Dan baru partainya, orangnya lama. Ya, pemainnya lama. Nah, kan pasti tahulah tantangan terberatnya partai baru ini adalah partai-partai lama ya, yang sudah mengurat akar gitu. Apa sih hal baru yang mau dijual oleh Partai Gelora ini? Saya udah mengira akan bertanya seperti ini. Iya. Karena menurut saya tadi yang dikatakan bahwa partai baru selalu orang mendikotomikan antara partai baru dan partai lama. Bahkan Bung Ray tadi merujuk kepada pemilu 55 bahwa dulu bisa individual kayak semacam DPD gitu ya Bung ya, tanpa partai. Betul. Nah, ini kan harus jujur. Ketika saya di partai pun saya berani ngomong. Kalau ada partai politik mau pilkada saja harus nyari orang luar, harus diakui bahwa itu kegagalan partai politik di dalam melahirkan kader. Harus bayar mahar. Harus bayar mahal. Mahar ya, bayar mahar dan bayar mahal. Oh iya, mahar dan mahal. Mahar dan mahal. Udah mahar lagi. Nah, jadi dalam hal ini kalau sekarang muncul partai baru, ini namanya bentuk ijtihad. Kalau dalam agama begitu ya Bung Ray, mencari kita tidak boleh berhenti. Persoalan menang dan kalah kalau dalam keimanan agama itu sudah Allah yang menentukan, pasti itu. Tetapi menurut saya ini keberpihakan awalnya pada pemikiran kebenaran atau tidak, gitu loh. Contoh begini, sekarang sistem pemerintahan kita adalah presidensial, ya Bung Ray. Betapa presiden itu punya kekuasaan yang sangat kuat. Dulu parlemen yang menggonggong terus. Sekarang kebayang nggak ada 9 partai, itu tidak lagi menjadi wakil rakyat, menjadi apa? Menjadi mitra lekat di pemerintahan. Bahkan saya suka ngeledek, sebetulnya ini anggota fraksi cuma ngebelain keamanan ketua umum aja gitu loh. Ya kan? Kalau boleh. Nah, balik lagi ke partai politik bukan hanya gagal melahirkan kader yang ribuan pengurus, tapi untuk cari kader 2-3 aja susah. Nah, dan dia partai politik dan semua yang dapat amanat dari rakyat itu gagal menjadi tool social engineering. Jadi gagal menjadi alat penggerak sosial. Apa buktinya? Buktinya adalah yang membuat rakyat harus disuap itu adalah elit males. Bung Ray kan tahu sendiri kalau dulu Bung Bastian ini kalau saya reses anak buahnya ikut. Saksikan saya bilang saya kerja bagaimana. Ini nih, makanya saya panggil beliau ke DPR dulu ke ruangan saya. Jangan semuanya DPR nggak beres. Ngobrol sama saya buktikan itu. Nah, kemudian tadi kenapa sih harus bikin partai baru gitu? Pak, saya bilang kalau hajat saya, anak-anak saya dan keluarga saya dan semua orang masyarakat Indonesia terwakili oleh 9 partai, ngapain bikin partai baru? Ngapain ada kritik kalau semuanya aman? Gitu loh. Tapi kita mencoba ya beristihad, lalu move on. Ini para muhajirin istilah dalam politik ini. Jadi ini sekarang Bang Miing sudah move on. Iya. Tadi pertanyaannya apa sih? Nah ini. Ya. Yang harus ditawarkan kepada mereka
Ada kita belajar di Horst Cokro Aminoto, dari Bung Karno apa. Gagasan dan mimpi itu tidak pernah dibangun. Semuanya normatif banget, asumsi. Contoh, politik anggaran yang ada di DPR dan pemerintah dari tahun ke tahun tidak pernah berbasis riset yang nyata, tapi asumsi sekian tambah sekian, ya kan? Nah, sekarang kita yang pernah menang dan juga pernah kalah, sehingga tahu bagaimana cara menang. Yang ditekankan oleh Ketua Umum Pak Anies Mata itu bukan bagaimana cara menang, Bro, karena kita udah tahu cara menang, dan karena kita pernah kalah, maka kita tahu cara menang. Tapi yang ditekankan adalah mengapa kita harus menang. Mengapa? Loh, dengan menang itu kita memberikan kontribusi dalam sistem untuk merubah. Nggak mungkin. Dulu Pak. Tapi kan mesti ada gagasan dasar dulu. Partai ini punya gagasan dasar apa sehingga begitu. Menarasikan. Ini kan berdebat nih antara narasi dengan nasi. Kata orang-orang di masyarakat realitasnya lebih penting nasi daripada narasi. Ya. Pak, Indonesia nggak ada Pak kalau nggak ada narasi Pak. Betul. Nggak ada gagasan, nggak ada. Ya. Rumahnya Horst Cokro Aminoto juga kecil. Tapi kenapa otaknya di sana besar-besar? Ya, jadi gagasan yang mau dibangun oleh Gelora ini. Yang kita akan narasikan pada publik, contoh begini. Saya mengkritisi partai politik kegagalan elit. Kenapa? Saya pernah punya pengalaman Pak di dalam pemilu tahun 2009, kemudian 2019. Saya setahun udah jalan Pak. Udah jalan. Saya GR banget, gila, cuma gue doang yang nyalon yang berani turun. Setahun nggak ada. Ternyata mereka di ujung 3 minggu lagi pemilu baru dia datang. Itu saya dan menang. Dan saya menang. Saya goblok sebetulnya gitu. Ngapain capek-capek kayak mereka? Tapi kan tidak mungkin seorang saya menyuap. Kita punya dasar untuk itu tidak benar gitu. Bagaimana negara mau barokah dengan sistem mau jadi pemimpin aja dengan cara itu? Satu, pasti pemimpin itu atau calon legislatif itu tidak punya keyakinan kalau tanpa menyuap dia akan menang. Maka untuk itu kita tawarkan gagasan. Supaya apa? Saya tidak ingin jadi anggota DPR hanya menang saja. Tapi politisi itu harus menjadi public educator. Mendidik masyarakat. Saya punya fakta-fakta realitas kok Bung Ray. Saya membangun satu jembatan yang 10 tahun, mohon maaf nih, oleh daerah di Banten, di Pandeglang. Itu tidak terbangun. Saya yang bangun Pak, iuran sama teman-teman. Ratusan juta. Tadinya kelapa hasil bumi nggak bisa nyebrang. Akhirnya kita bangun, jadi situ. Lalu pertanyaannya, tanyakan dong, menang atau kalah? Kalah di situ. Kenapa? Yang biasa calon lain nih, para penguasa di sana bisa nyuap orang hanya 20.000, 50.000 karena ada jembatan nih, dia hasil 200.000. Kalah. Tapi ketika saya di satu daerah, saya pidato, ada ibu-ibu, Ming, pulang ngomong baik, jangan ngomong aja. Mana amplopnya? Saya panggil ke atas panggung, saya kasih amplop. Kok nggak ada duitnya? Ibu tadi minta apa? Minta amplop. Kalau kurang masih ada di mobil. Itu saya gituin tuh di panggung Pak Ray. Kalau ibu minta duit pegang mikrofon. Saya tanya sampai yang sangat sebetulnya nggak baik lah gitu. Ibu sembahyang segala macam nggak perlu banget saya tanya. Artinya apa? Saya ingin yang kalau ibu minta uang ke saya hanya gara-gara supaya ibu memilih saya, ibu nggak usah milih saya. Sampaikan sama suami ibu nggak usah milih saya. Sekecamatan ini nggak usah milih saya. Saya nggak jadi anggota DPR, nggak apa-apa. Saya di pelawak penghibur ada kerjaannya. Secara ekonomi sejahtera, nggak penting saya ke kampung-kampung, ngapain? Kalau hanya untuk ekonomi, tapi justru saya datang untuk ibu. Pertanyaan saya, berani nggak anggota legislatif nothing tulus calonnya kayak gitu? Dan apa yang terjadi Bung Ray di situ? Menang saya di kecamatan itu. Artinya apa? Ternyata dengan narasi itu orang ada yang mau berubah, Bung. Ya, ini gitu saya senang nih Bang Ming nih. Apa namanya idealismenya. Dan persis itu yang harus diperjuangkan dan dilawan hari ini. Sekarang mau kapan lagi kita nggak berubah ke sini? Makanya Gelora bagaimana menarasikan kita membangun arah baru Indonesia. Nah itu yang nanti saya akan gali itu narasi besarnya Partai Gelora itu apa. Nanti tapi saya ke Bung Dom dulu. Silahkan. Bung Dom, tadi kan Partai Prima ini juga baru. Yeah. Apa yang baru sebetulnya? Yang ingin diperjuangkan oleh Partai Prima sehingga tadi supaya party ID kita yang tinggal 10% tadi itu juga meningkat, begitu. Atau paling tidak mereka merasa bahwa ternyata kami tidak temukan di partai lama, tapi temukan di partai baru. Tapi yang baru ini apa kira-kira di? Yang pasti kalau bicara soal gagasan ini sebenarnya gagasan untuk Indonesia ini sebenarnya sudah melimpah ya, Bung. Dan problem kita memang bagaimana partai politik bisa mengaktualisasi gagasan-gagasan tersebut, mengemasnya dalam satu program yang aplikatif. Dan problem lagi yang saya kira penting sekali itu adalah
bagaimana membangkitkan partisipasi yang memang awalnya seperti tadi dikatakan Bang Miing, persoalan edukasi yang jadi pada masyarakat itu, soal edukasi politik. Nah ini yang sedang kita lakukan. Makanya Prima dalam pembangunan kita sejak awal inisiatif pendirian kita, itu kita tidak menggunakan tidak mengandalkan anggaran atau uang dari tokoh tertentu atau dari orang tertentu. Memang gotong royong. Teman-teman tadi sudah dikatakan Bung Rai, membangun partai politik butuh biaya yang sangat besar. Nah itu kita berusaha bagaimana mendorong sekaligus mengedukasi bahwa partai ini adalah alatnya kalian, rakyat. Partai ini adalah alat politik kalian, alat perjuangannya rakyat. Alat perjuangan rakyat untuk apa? Untuk perubahan apa? Perubahan untuk nasib kita semua, nasib rakyat ini. Jadi jangan menganggap bahwa ini partai politik punyanya sekjennya, punya ketua umumnya atau punya salah satu tokoh di sana. Nah, rakyat ini hanya sekedar menjadi objek yang kemudian dimanfaatkan partai politik. Jadi kita ingin bagaimana rakyat masyarakat ini menjadi bagian ya, jadi punya kontribusi. Yang itu kalau kita bisa kontribusi dari masyarakat anggota kita sampai saat ini, sampai kita bisa mendaftar dan dinyatakan lengkap administrasinya, itu kalau dikonversi ke rupiah jumlahnya sudah sangat besar itu, Bung. Gitu. Tapi itu kita tidak keluar uang di situ. Jadi sesuatu yang baru yang mau dibangun oleh Partai Prima ini adalah bagaimana partisipasi masyarakat, partisipasi rakyat itu betul-betul digerakkan, sehingga mereka menjadi bagian dari partai ini. Gitu. Jadi memanfaatkan partai ini sebagai alat politik mereka. Jadi partai politik adalah alat politik dari bukan orang tertentu, tapi alat politik kolektif, alat politik bersama dari rakyat. Tapi seberapa besar itu? Ini yang sudah berjalan. Sampai saat ini sedang berjalan, dan kita makanya tadi saya contohkan kalau misalnya kita mau mengkonversi berapa banyak 472 misalnya sekretariat yang kita miliki di seluruh Indonesia, kemudian 34 provinsi sekretariat. Ya, kan, itu kalau dikonversi ke rupiah jumlahnya akan sangat besar, tapi itu karena gotong royong dari anggota, dari teman-teman yang merasa memiliki juga partai ini sebagai alat perjuangan mereka, akhirnya itu menjadi tidak butuh keluar uang banyak untuk itu. Nah, soalnya begini, ini kita ngomong partisipasi ini kan secara konsep teori menarik, ya. Tetapi yang tadi Bang Miing katakan, dia setiap tahun selama 5 tahun itu turun ke dapil, berdialog dengan masyarakat. Tapi mayoritas teman-teman itu datang di minggu terakhir aja, ya kan? Dan menang tuh. Mereka datang di minggu-minggu terakhir. Lewat Pak orang yang kerja setiap. Tapi juga ada contoh bagus tadi, bahwa tanpa dengan dialog dengan seorang ibu yang sempat minta amplop itu, ternyata bisa mengubah mindset tanpa harus keluar uang. Jadi kita bisa mengambil mengklaim bahwa semua orang bisa disuap. Betul. Dan menurut saya orang-orang Indonesia pada dasarnya orang-orang baik. Yeah. Kalaupun ada sebagian masyarakat ketika 5 tahunan sekali dia pesta dapat uang, dapat kaos, dan itu lumrah namanya pesta. Akan tetapi justru yang membuat itu juga elit politik gitu. Saya kira orang-orang yang malas untuk memberikan edukasi pada mereka, terlepas dari soal kapasitas dan kompetensi dia untuk ngomong pada publik karena dia punya uang, maka dia hanya memberikan uangnya itu saja. Ya, yang menarik tadi Bang Miing bilang, yang menyuap masyarakat itu adalah elit politik. Memang iya. Nah, kita bahas setelah. Siapa yang mau bayar kalau